Berjumpa lagi ya dengan cerita yang baru. Jadi video sebelumnya saya pulang cuti dan sudah diinformasikan ke office di Dubai, di Sharjah Port ya, yang mana saya sudah tiba dengan selamat dan semuanya. Jadi mereka hanya menginformasikan agar supaya segala pengeluaran, contoh waktu kita pulang dari Singapura, ongkos pesawat, terus kita gunakan taksi sampai di rumah. Jadi itu semua ada perhitungannya dan akan kita klaim nanti apabila sudah balik ke Dubai. Seperti itu ya. Jadi berjalannya waktu, saya cuti di rumah, puas-puaskan jalan-jalan di rumah ya. Tibalah saatnya sudah sampai 3 minggu vacation, sudah libur di rumah, dan ternyata ada email masuk mengatakan saya akan dipersiapkan untuk berangkat lagi pada tanggal yang akan ditentukan ya. Apakah kamu sudah siap? Ya, saya bilang saya sudah siap. Dan kemudian 5 hari sebelumnya mereka sudah mengirimkan LG lagi ya, guarantee letter, terus join di kapal apa semua ke situ, dan saya membawanya lagi ke imigrasi, kantor imigrasi yang ada di daerah saya. Karena apabila kita sudah akan sign on ke kapal yang akan kita masukin kerja di luar negeri itu, kita wajib membawa paspor ke imigrasi untuk di sign on di buku pelaut, teman-teman. Ingat, jangan lupa itu bagi pelaut. Saya tidak tahu ya kalau pekerja lain sebagai pelaut di luar negeri ya. Cuman kalau kita pelaut mau masuk dalam pekerjaan lagi yang baru join itu ya, teman, itu kita harus sign on di buku pelaut, di pasportnya. Jadi apabila kita memasuki imigrasi keberangkatan Indonesia, dia sudah memastikan yang mana saya sudah terdaftar. Dia tinggal memberikan cap atau stempel penerbangan selanjutnya. Jadi seperti itu ya, teman. Jadi waktu itu sudah H4, H3 saya berangkat, dan H2-nya saya berangkat dari kampung menuju ke Jakarta. Dan pas H1-nya memang dia sudah kirim LG dan apa-apa semua. Juga tiket dari Singapura lagi ke Dubai ya. Tiket dari Singapura lagi ke Dubai, teman-teman. Kemudian saya berangkat ke Jakarta dan mencari tiket lagi dari Jakarta ke Singapura dengan Garuda Airlines. Jadi waktu itu saya sedikit memanfaatkan keadaan karena Garuda adalah penerbangan yang top ya. Jadi mereka di kantor sana di Dubai, mereka tahu penerbangan Indonesia itu hanyalah Garuda. Jadi nggak ada yang lain. Tapi banyak sebetulnya kan waktu zamannya itu ya. Jadi ya saya beli tiket, kemudian berangkat ke Singapura. Tiba di Singapura siang dan penerbangannya nanti malam ya, begitu teman-teman.
sore apa malam ya. Sebab penerbangan ke sana kan 9,5 jam. Jadi saya sudah menginformasikan ke mereka bahwasanya saya sudah di Singapura dan akan berangkat di tanggal yang sudah ditentukan, tiket yang sesuai mereka kirim, dan saya akan tiba di sana tanggal sekian, jam sekian di Dubai. Oke, mereka sudah tahu. Dan berangkatlah saya ke Dubai. Jadi teman-teman, ternyata pesawatnya singgah transit di Qatar. Jadi saya kan belum tahu di Qatar seperti apa zaman itu, masih zaman bahula ya. Jadi waktu kami singgah di Qatar, tukar penerbangan. Wah, ini saya senang sekali ya bisa tahu terminal atau bandara di Qatar. Bandaranya besar sekali ya, seperti yang Anda lihat mungkin sekarang di televisi. Memang bagus bandaranya, besar lagi ya. Jadi saya sesudah penerbangan itu selama 9 jam, sehingga di Qatar setengah jam dan berpindah pesawat lagi. Dari Qatar itu kalau nggak salah 1 jam aja atau 45 menit dari Qatar kita ke Dubai. Cuma tinggal dekat aja sebetulnya. Jadi sampailah saya di Qatar, kemudian transit, bawa bag semua dan pindah ke pesawat. Dan saya dijemput lagi di Dubai ya, Dubai Airport. Dubai itu airportnya besar sekali teman-teman, besar ya. Di Indonesia saya belum pernah dapat bandara sebesar itu. Seperti itu teman-teman. Jadi saya dijemput dan akhirnya dijemput sama agen itu. Saya dibawa ke hotel yang sama waktu saya pulang. Disuruh standby di situ 2 hari. Dan ternyata kapal yang akan saya join, dia ada tambah kontrak lagi dengan ada satu proyek di Iran. Dia ada di kontrak selama 2 minggu. Seperti itu teman-teman. Jadi dia waktu itu dikontrak selama 2 minggu. Dan saya pas tiba di Dubai, mereka baru pergi. Ini urgent, dia punya project. Jadi karena kantor berpikir saya daripada di hotel makan tidur dan tidak tahu harus bikin apa ya. Jadi mereka berangkatkan saya dengan kapal lain. Jadi ada kapal di Sharjah Port, supply boat. Jadi dia juga kadang membawa crew change, kadang ada crew boat, kadang supply boat. Cuma kebetulan supply boat itu akan menuju ke rig yang punya perusahaan ya. Point Rigs punya perusahaan. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi teman-teman, ternyata saya sudah di briefing dulu di kantor dan dia bilang kamu akan bekerja sementara di atas rig dulu. Di atas rig. Wah, saya bilang seperti apa kerja di atas rig? Sedangkan saya nggak pernah di atas rig ya. Dan agen mengatakan kamu punya gaji, selama kamu bekerja situ kami akan hitung sesuai dengan gaji rig. Dan apabila kamu kerja di kapal nanti juga akan diperhitungkan dengan gaji di atas kapal. Oke. Jadi pada hari ketiga saya diberangkatkan, ditumpangkan ke kapal lain dan sampailah di atas rig, itu namanya rig Alborz. Alborz rig ya, buatan ya Amerika Texas. Sudah lama. Jadi di saat itu teman, saya berangkat, tibalah di sana, memang saya punya data semua sudah masuk dari perusahaan, akan saya dipekerjakan sementara di situ karena daripada menunggu lama di hotel. Jadi mereka sudah siapkan tempat saya. Ternyata naik di atas rig itu, kita di belakang kapal terus diangkat pakai namanya basket khusus rig. Dia punya jaring-jaring di samping dan diangkat dari atas. Jadi kita hanya berpelukan di jaring seperti itu dan diangkat ke atas. Dan di situ saya beradaptasi lagi dengan orang-orang. Banyak orang bule di pengeboran rig itu.
Nanti saya kirimkan foto-fotonya. Ini bukan fake ya, tapi ini real. Ini bukan hanya cerita aja. Nanti saya tunjukkan dia punya foto-foto supaya Anda lebih yakin yang mana saya pernah kerja di atas rig. Kemudian diangkatlah kayak saya ke sana, ada yang spesialis yang mengetahui apa posisi saya, di mana tempat saya, dan ada yang jemput, dia membawa saya ke kamar. Dan ini kamar kamu, tas kamu di sini, dia terangkan. Jadi habis kamu kerja, pakaian taruh di keranjang ini, taruh di luar pintu aja. Saya punya maksud, kenapa ya? Saya bertanya lagi, kenapa? Oh, nanti ada yang tukang laundry. Wah, saya bilang hebat sekali. Jadi di atas rig itu saya naik. Di dalam ruangan itu karpetnya tebal. Karpetnya tebal, nggak usah pakai sendal aja sudah seperti hotel bintang 5. Waduh, saya bilang hebat, luar biasa ini ya. Jadi begitu saya letakkan bag, saya dipanggil melalui PA, public address, yang mana di ruangan sekian ada kru baru. Nama ini tolong datang di seperti meeting room. Ada meeting room. Saya ke sana terus di briefing. Kamu sudah dikasih tahu informasi yang mana kamu orang dari kapal dan akan ditempatkan di sini sambil menunggu kapal yang akan ke sini yang dari ujung Iran ya, yang pernah saya pergi dulu dari Kark Island. Jadi kerjanya kamu seperti ini. Kamu akan membantu helper, jadi helper seperti yang lain. Apabila ada barang yang ingin yang kami inginkan, nanti ada teman yang bersama kamu yang lebih tahu, nanti kamu ikut dengan dia kerja. Oke, terima kasih. Jadi kita standby pakai radio kecil seperti itu. Jadi teman-teman, dengan berjalannya waktu dari hari ke hari, saya bertanya lagi ke radio room, namanya radio room. Apakah boleh saya bertanya? Oh boleh. Kira-kira kapan kapal saya sampai? Oh belum ada informasi lagi. Kamu santai aja di sini. Saya bilang, wah enak sekali. Kerjanya seperti ini. Makannya enak. Kayak orang Indonesia bilang, makanannya prasmanan. Ambil sendiri. Jadi sudah ditaruh di depan dapur itu ada meja-meja sudah dengan makanan banyak, buah-buahan dan semua. Kita boleh makan apa saja. Di saat makan, tapi peraturannya seperti itu dengan orang bule ya. Waktu makan, waktu kerja, waktu olahraga, kalau mau olahraga boleh, kalau mau tidur boleh. Jadi di situ ada tempat gym kecil, bukan kecil juga. Ruangannya lebih kurang ada 4x4 meter loh, ruangan gymnya ada. Jadi sempat juga foto-foto di situ buat kenang-kenangan. Berjalannya waktu 1 minggu, wah jalan terus. Perasaan badan ini makin naik karena makanan enak. Jadi waktu itu posisi rig ini lagi ngebor minyak, dan mereka informasikan di hari ke-10 kamu Markus sudah menolong pekerjaan di sini. Jadi hati-hati, apabila ada instruksi kamu harus menghindar. Saya bilang ada apa lagi ini ya? Ternyata saya bertanya, ada apa? Kira-kira kalau terjadi apa? Oh, soalnya pengeborannya minyak itu sudah akan sampai ke tujuannya di lapisan bumi. Teman-teman ya. Sudah mau sampai di lapisan bumi. Seperti itu. Jadi teman-teman, ternyata pengeboran minyak itu dia berkilo-kilometer panjangnya. Waktu itu ada grafiknya. Saya masuk ke radio room dan lihat dia punya pipa turun diagramnya ke arah mana dan bengkok kemana. Jadi pipa minyak itu bukan turun lurus-lurus aja. Pipa itu bisa dibengkokkan ke dalam dengan teknologi canggih sekali, teman-teman. Jadi pipa pengeboran itu bukan lurus-lurus aja. Seperti itu. Jadi waktu itu dia bilang pengeboran minyak ini sudah 3.000 meter lebih, 3 kilometer, 3.000 meter turun ke bawah dari permukaan drilling.
Jadi pas hari ke-12, ya hari ke-12 mereka langsung eh, ada instruksi yang mana kita harus menjauh dulu dari jarak yang kita kira-kira aman. Jadi begitu saya menjauh dan akhirnya pada hari itu sampailah eh, mata pengeborannya ke titik minyak yang dituju. Semburannya minyak luar biasa. Saya lihat mereka pekerja, ada dia punya sistem valve pipa pengeboran itu memang sudah otomatis. Jadi begitu minyak keluar dengan tekanannya sendiri, dengan bercampur gas, mereka langsung tutup dengan alat valve itu atau apa, kerannya ya, keran pipa keran itu yang super ya, luar biasa mereka punya teknik. Dan minyak itu berhenti, mereka tutup semua mandi minyak mereka di atas tiang pengeboran. Saya akan kirim foto-fotonya ya, di mana pengeboran minyak itu yang keluar minyak. Jadi semua orang berteriak senang karena misi tercapai, karena misi perusahaan hanya satu itu, pengeboran minyak itu sampai di tujuan dan mendapat hasil. Jadi keuntungannya berapa banyak ya, kita tidak tahu hitung berapa. Jadi begitu mereka berteriak dan akhirnya itu minyak keluar, mereka tutup dalam waktu 1 jam sudah selesai. Semua di atas dek itu minyak semua. Sampai terpancar minyak-minyak itu ke bagian kita punya akomodasi, tapi tidak banyak lah. Jadi itu yang ditakutkan waktu minyak keluar, itu harus dijaga karena bisa saja itu membawa gas dan segala macam. Itu minyak bercampur gas dan semua itu bisa membawa kebakaran kalau ada percikan api dan lain-lain. Jadi puji Tuhan semua aman dan dinyatakan oke. Semua orang keluar dan kita cleaning sama-sama cleaning semua. Jadi barangnya udah kayak monyet, hitam-hitam, minyak berbau apa semua. Dan kita harus pakai glove, sarung tangan karet yang panjang begini, pakai sarung di kaki panjang-panjang. Waktu itu saya masuk mulai musim dingin, teman-temannya. Mulai musim dingin. Kami sudah harus pakai standby jacket ya, seperti itu. Jadi begitu jebol minyak di bawah bumi dan kami cleaning semua karena minyaknya sudah di mana-mana. Mereka radio operator operation, dia laporkan ke bagian Iran kontrol yang mana dia sudah menembus minyak dan minyak itu ada tumpahan ke laut. Jadi langsung dikontak ke kapal-kapal supply boat, crew boat yang ada di situ. Mereka langsung putar ini oil bomb. Namanya oil bomb itu sejenis pelampung penahan minyak, supaya pelampung penahan minyak di air, di atas air, dan diputar di area rig itu sehingga minyak tidak menyebar kemana-mana. Jadi kita tidak disalahkan. Jadi begitu ada tumpahan, bukan karena human error, tapi itu karena pekerjaan yang kita capai sudah terwujud. Dan seperti itulah, minyak itu tumpah biasa, tapi tidak banyak sekali, tapi ada tumpahan minyak. Kemungkinan stok mungkin kalau dalam 1-2 ton mungkin begitu ya, banyak juga lumayan. Jadi terus diamankan area dan dinyatakan oke. Dan di hari ke-13 saya di hari 13 di atas kapal ya, bukan waktu saya tiba. Saya sudah dapat informasi, Markus, yang mana besok rencana ada kapal masuk, yang kapal kamu akan join akan masuk. Oh iya, terima kasih banyak. Orang itu pegang-pegang tangan dengan saya yang lain. Wah, mujur ya kamu datang sini. Kami sudah tembus minyak itu, katanya. Ah ya, itu karena kamu hebat, saya bilang. Bukan karena saya. Iya, cuma mereka bikin senang. Jadi waktu itu ada sedikit bikin party malamnya. Pekerjaan sudah stop dan pekerjaan semua sudah bersenang-senang, bikin bagus-bagus. Ternyata yang sudah tembus minyak ini, mereka sudah siap crew change lagi untuk balik ke darat. Dan sudah ada kru yang dari darat akan join lagi masuk.
Dan pada waktu itu mereka bikin party, makan-makan besar di situ. Dan besok harinya tanggal 14 itu sore, kami dinyatakan masih di atas kapal itu sudah nggak ada buat pekerjaan ya. Sudah ada chopper yang datang, helikopter datang landing di atas rig ya. Nanti saya kirim foto-fotonya itu. Jadi waktu itu bagian Iranian Oil Offshore Company IOOC Iran, mereka punya manajer atau apa ya, mereka punya ahli-ahli itu datang ngecek yang mana betul apa sudah dinyatakan oke. Dan akhirnya ada crew change dari darat pakai kapal yang lain menggantikan seperti itu di atas rig. 2 minggu ternyata ada crew change. Jadi 2 minggu sudah pekerja ini mau pulang. Jadi waktu mereka naik, mereka handover, serah terima pekerjaan di atas kapal, dan kru yang lama kita ini turun ke kru bot. Ya, turun ke kru bot seperti itu. Dan akhirnya kapal kami sampai itu ternyata kapal kami yang membawa crew change itu. Dia putar ke sebelah Siri Island atau Kiss Island, terus dia ke Dubai, ndak mutar ke sini karena mereka berpikir ndak singgah ke saya dulu, mereka disuruh ambil crew change dari Sharjah Port. Jadi saya begitu turun dan begitu mereka sampai, saya ikut mereka turun dengan crew change ini. Mereka sudah ambil dan saya semua turun, sudah oke semua, kita pegang tangan, dan akhirnya kapal itu kembali lagi ke Dubai karena harus mengantar crew change yang lama ini ke Dubai karena mereka akan balik ke India. Ada yang balik ke Inggris, ya arah bule-bulenya. Saya ikut, saya pegang tangan kru-kru lama kita di kapal. Ada beberapa yang saya kenal ya, biasa lah. Termasuk kapten yang lama itu, saya bilang, yang ajari saya. Wah, senanglah kamu Markus ya. Sudah kerja di atas rig. Ya kebetulan saya bilang saya dipanggil. Jadi teman-teman, saya ikut lagi ke Sharjah Port. Ke Sharjah Port. Nanti akan saya ceritakan lagi keseruannya. Berapa gaji saya waktu kerja di atas rig itu ya, kapal rig itu. Teman-teman tahu gajinya lumayan besar. Jadi saya pun kaget. Begitu gajian nanti, saya dapat 2 amplop. 2 minggu pertama kerja di rig, 2 minggu kemudian kerja di kapal, jadi dapat 2 amplop. Nanti saya akan cerita ke teman-teman berikut ya, di video berikut nanti, berapa gaji saya kerja di rig dan berapa saya gaji kerja di kapal ya teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan ya ikuti saya punya channel, karena kerja di offshore ini banyak banyak sukanya yang saya rasa ya. Saya mendapatkan berkat saat itu. Nanti saya cerita di video selanjutnya berapa saya punya gaji di atas rig di saat itu ya teman-teman. Nanti saya sertakan dengan video-videonya biar Anda lebih yakin. Artinya cerita ini bukan cuma cerita aja, ini kenyataan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.